di mana dari pembangkit akan melewati sutet dengan tegangan yang sangat tinggi, dan akan disalurkan menuju gardu listrik. Di luar gardu PLN pun terdapat AMR atau Autometer Reading, untuk mengetahui pemakaian listrik gedung. Sedangkan untuk di dalam gardu PLN hanya bisa diakses oleh pihak PLN, dan di dalamnya terdapat kubikel tegangan menengah, di mana di dalam kubikel terdapat CT, fuse, metering, dan lainnya. Kabel yang digunakan dalam instalasi berjenis NA2XSEYBY 3x240 SPLN 20 kV SKTM merek EXTRANAH. Setelah dari gardu PLN, listrik akan disalurkan menuju ruang MVMDB atau Main Voltage Medium Distribution Board, dan biasa kita mengenal dengan sebutan panel TM. Di dalam ruang panel TM terdapat kubikel, incoming, metering, dan outgoing. Panel kubikel dilengkapi dengan metering dan lampu indikator LED merah untuk mengetahui status dari arus listrik. Setelah dari outgoing kubikel TM, listrik akan menuju trafo dengan melalui tray kabel. Menggunakan trafo jenis basah, dengan trafo step down di mana tegangan 20 kV akan diturunkan menjadi tegangan 380 V. Untuk media pendingin trafo di sini menggunakan oil, dan merek trafo ini adalah Trafindo dengan kapasitas daya 630 kVA. Terdapat busing di tegangan menengah dan tegangan rendah, serta adanya DGPT yaitu indikator oil, suhu temperatur pada trafo. Setelah dari trafo kabel akan melalui tray, dan akan menuju ruang LVMDB atau Low Voltage Main Distribution Board. Dan ada juga yang menyebutkan PUTR atau panel utama tegangan rendah. Di dalam ruangan LVMDP terdapat beberapa sel panel seperti panel PKG atau CPGS dan terdapat panel kapasitor bank. Di masing-masing panel terdapat lampu indikator atau pilot lamp dan metering. Di dalam panel pun terdapat rangkaian kontrol dan beberapa aksesoris peralatan listrik, dan adanya proteksi hubung singkat seperti ACB, MCCB, dan MCB. Sedangkan MCCB di sini adalah sebagai suplai menuju lantai yang akan didistribusikan listrik. Sebelum melanjutkan ke panel distribusi, di dalam gedung juga terdapat genset sebagai listrik cadangan jika terjadi pemadaman listrik oleh pihak PLN. Genset juga dilengkapi dengan modul DIPSI untuk melihat tegangan, arus, kWh, daya yang dihasilkan oleh genset ketika sedang running. Energi yang digunakan oleh genset adalah bahan bakar solar, dan mempunyai tangki bulanan dan tahunan. Setelah genset menghasilkan listrik, maka akan distribusikan menuju panel CPGS per masing-masing genset, dengan sistem interlock dengan panel LVMDB. Setelah itu kabel akan melalui tray dan akan melewati lorong atau shaft elektrikal yang nanti akan didistribusikan menuju panel listrik per lantai. Di dalam ruangan panel, terdapat panel koridor yang dimana panel tersebut berfungsi untuk penerangan lampu jalan dan stop kontak koridor. Panel tersebut dilengkapi dengan lampu indikator dan metering. Dan juga terdapat panel hunian untuk mengecek pemakaian unit dari penyewa apartemen. Terdapat MCB untuk proteksi jika ada terjadinya hubung singkat di sisi hunian unit apartemen.
Listrik yang sudah sampai di panel sub juga akan didistribusikan menuju pemakaian mesin seperti elevator, pompa, lampu taman, dan lain-lain. Jadi seperti itulah energi listrik yang dihasilkan di gedung. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam engineer.